Berikut ini adalah miniatur dari sebuah transformator atau trafo. Jadi sebuah trafo itu terbuat atau tersusun atas dua buah kumparan, yang salah satunya adalah kumparan primer dan yang satunya adalah kumparan sekunder. Di dalam trafo dihubungkan oleh inti besi. Jadi inti besi ini fungsinya untuk meneruskan medan magnet pada kumparan primer menuju ke kumparan sekunder, yang mana trafo ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan atau disebut dengan step up atau step down. Step up itu kalau dia berfungsi untuk menaikkan tegangan, dan step down itu kalau berfungsi untuk menurunkan tegangan. Coba kita fungsikan trafo ini untuk menurunkan tegangan. Jadi kalau untuk menurunkan tegangan, maka kumparan primer harus memiliki jumlah lilitan yang lebih banyak dibandingkan dengan kumparan sekunder. Jadi kalau kita fungsikan sebagai step down, maka yang 1000 lilitan ini adalah merupakan kumparan primer, sedangkan yang 250 lilitan merupakan kumparan sekunder. Jadi kita hubungkan seperti itu. Yang ini adalah 1000 lilitan, kita hubungkan dengan sumber tegangan AC 12 volt. Coba kita hubungkan. Jadi yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC itu adalah kumparan primer, sedangkan outputnya itu tidak dihubungkan dengan sumber tegangan, tapi dia nanti akan menghasilkan tegangan induksi. Coba kita lihat berapakah tegangan induksi yang dihasilkan oleh kumparan sekunder berikut. Di sini terdapat voltmeter digital. Coba kalau kita hidupkan, tegangannya turun. Yang semula 12 volt, sekarang di sini menjadi 0,8 volt. Adapun kalau trafo tersebut ingin kita gunakan untuk menaikkan tegangan, maka kumparan primer jumlah lilitannya harus lebih kecil dibandingkan dengan kumparan sekunder. Jadi 250 lilitan ini kita gunakan sebagai kumparan primer. Kita hubungkan dengan sumber tegangan 3 volt AC. Berapakah tegangan output yang dihasilkan oleh kumparan sekunder? Ini bisa dibaca, kita hidupkan, maka tegangannya menjadi 8,8 volt, yang semula adalah 3 volt. Maka setelah melalui trafo ini, dia akan menghasilkan tegangan 8,8 volt. Jadi trafo ini berfungsi untuk menaikkan tegangan. Prinsip kerja dari trafo. Jadi trafo ini tersusun atas dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer itu adalah kumparan yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Dalam hal ini adalah tegangan yang berasal dari PLN. Kemudian kumparan sekunder itu adalah kumparan yang dihubungkan dengan alat listrik yang mau kita gunakan. Antara kumparan primer dengan kumparan sekunder itu dihubungkan dengan inti besi, sehingga ketika kumparan primer ini dihubungkan dengan arus AC, arus yang arahnya berubah-ubah, maka
pada kumparan primer ini akan timbul medan magnet yang arahnya berubah-ubah juga. Arah medan magnet yang berubah-ubah di dalam kumparan primer akan diteruskan oleh inti besi menuju ke kumparan sekunder, sehingga di dalam kumparan sekunder ini pun juga timbul medan magnet yang arahnya berubah-ubah. Karena di dalam kumparan sekunder ada medan magnet yang berubah-ubah, maka pada kedua ujung kumparan sekunder ini itu akan timbul tegangan induksi yang akan muncul sebagai V sekunder. Sedangkan tegangan yang dihubungkan dengan kumparan primer disebut dengan VP, tegangan primer. Persamaan yang berlaku pada transformator ini adalah NS per NP sama dengan VS dibagi dengan VP. Apa sih N? N adalah jumlah lilitan, S itu adalah sekunder, dan P adalah primer. Kemudian V itu adalah tegangan. Jadi VS dan VP adalah tegangan sekunder dan tegangan primer. Efisiensi trafo. Pada trafo berlaku persamaan efisiensi, yaitu daya sekunder PS dibagi dengan daya primer dikalikan dengan 100%. Kita tahu bahwa daya itu rumusnya adalah V kali I. Karena sekunder maka VS kali IS. Tegangan sekunder dikalikan dengan arus sekunder dibagi dengan tegangan primer dikalikan dengan arus primernya kali 100%. Kemudian kita lihat ini persamaannya VS dibagi dengan VP. VS dibagi dengan VP kan ini, VS dibagi dengan VP sama dengan NS dibagi dengan NP, sehingga persamaan ini VS dibagi dengan VP dapat kita ganti dengan NS dibagi dengan NP, sehingga efisiensi trafo menjadi NS kali IS dibagi dengan NP kali IP, sehingga persamaan trafo dapat kita tuliskan menjadi efisiensi sama dengan NS kali IS dibagi dengan NP kali IP kali 100%. Jadi ini adalah efisiensi trafo, I adalah arus dan P adalah daya sekunder dan daya primernya. Contoh soal 1. Suatu trafo dengan jumlah lilitan primer dibanding jumlah lilitan sekunder sama dengan 4:1. Dihubungkan dengan sumber tegangan AC 200 volt. Tentukan berapakah besar tegangan outputnya. Jadi di sini diketahui primer dibanding sekunder itu adalah NP dibanding dengan NS itu sama dengan 4:1. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan AC, ini adalah VP. VP nya sama dengan 200 volt. Ditanyakan berapakah besar tegangan outputnya. Tegangan output itu adalah merupakan tegangan sekunder. Jadi VS sama dengan berapa? Jadi kita masukkan persamaannya. NP per NS sama dengan VP per VS. Jadi persamaan ini bisa dibolak-balik ya. NP per NS sama dengan VP per VS, atau NS per NP sama dengan VS per VP. Jadi nggak masalah. Kita masukkan angkanya. NP banding NS sama dengan 4:1. 4:1 sama dengan VP. VP nya ada 200 per VS, sehingga kita kalikan silang. VS kali 4 sama dengan 200 kali 1, berarti 4 kali VS itu sama dengan 200. Jadi VS sama dengan 200 bagi 4.
yaitu sama dengan 50 volt. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Suatu trafo dengan efisiensi 80%. Jadi efisiensinya 80% dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Sumber tegangan, maka ini adalah V primer 200 volt. Kemudian spesifikasi arusnya adalah 0,4 ampere. Ini adalah arus primer 0,4 A. Jumlah lilitan primer sebanyak 500, itu adalah NP 500. Kemudian sekundernya 1000, NS 1000. Ditanyakan daya sekundernya. Daya sekunder itu adalah PS, daya sekunder, atau daya output. PS sama dengan berapa? Jadi kita selesaikan, persamaannya adalah efisiensi itu sama dengan PS, daya sekunder, dibagi dengan PP kali 100%. Di sini itu ada variasi dari PP. Daya primer itu dapat kita tuliskan menjadi VP dikalikan dengan IP. Jadi daya primer itu adalah tegangan primer dikalikan dengan arus primernya. Sekarang di sini diketahui ada sudah VP 200 dan IP 0,4. Maka kita masukkan angkanya 80%. 80% itu ya. 80% sama dengan PS per VP kali IP. 200 dikalikan 0,4, 20 kali 4 per 80 kali 100%. Di sini kita lihat ini ada 80%, ini ada 100%. Kita bagikan 80 dibagi dengan 100, berarti 0,8 sama dengan PS per 80. Sehingga daya sekundernya adalah, daya sekunder yang dihasilkannya adalah 0,8 kali 80, yaitu 64 watt.